Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari teman kita di Pekalongan, sebut saja namanya Bapak Ramdhani. Bapak Ramdhani ini menceritakan bahwa eh, karena kredit macetnya beberapa tahun yang lalu yang tidak dapat di sesuai yang diperjanjikan, sehingga singkat cerita beliau bulan lalu dilelang, ya. Nah, karena beliau panik, jadi pada saat ada pemberitahuan lelang, kemudian beliau menghubungi temannya yang seorang pengacara untuk menggugat bank. Nah, ternyata sampai di hari H lelang, ternyata lelangnya tidak ada penawaran atau TAP, sedangkan gugatannya belum selesai. Nah, beliau menanyakan, ini bagaimana dengan keadaan saya ini? Apakah saya harus lanjutkan gugatannya atau dicabut gitu ya? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, gugatan terhadap upaya lelang yang dilakukan oleh bank itu lazim dilakukan oleh debitur. Jadi memang itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh debitur ketika sudah dihadapkan dalam keadaan harus dilelang. Nah, saya tidak akan bicara tentang materi gugatannya, tapi memang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang lelang, baik yang lama maupun yang terbaru, itu memang ada salah satu pasal yang bunyinya lelang dapat dibatalkan karena adanya putusan pengadilan. Nah, itulah tujuannya kenapa ketika seseorang diajukan lelang, maka kemudian eh, debitur itu melakukan perlawanan dengan menggugat bank. Nah, dalam kondisi seperti yang dihadapi Pak Ramdhani ini, saya tidak tahu materinya apa yang dibuat landasan gugatan, tapi yang jelas kalau gugatan itu diputuskan oleh pengadilan, maka amar putusannya bisa digunakan untuk menghadang lelang berikutnya. Jadi dari amar putusan itu bisa digunakan sebagai landasan untuk dijadikan putusan atau dijadikan dasar agar lelang tidak dilakukan berikutnya. Kan biasanya kan kalau setelah dilelang nggak laku, dia akan bank akan melakukan lelang berikutnya. Nah, kalau gugatan itu dimenangkan oleh debitur, maka amar putusannya itu bisa untuk menghadang lelang berikutnya. Nah, tapi kalau oleh majelis hakim tidak diterima gugatannya, maka gugatan itu artinya tidak bisa digunakan untuk landasan untuk menolak atau menghadang atau menghindari lelang berikutnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh debitur? Um, Kalau saya sarankan bahwa ketika kita dilelang tidak laku, coba lakukan pendekatan. Lakukan pendekatan. Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur itu bukannya tidak ada artinya, bukan juga sia-sia, tapi akan akan menggunakan waktu yang panjang, akan beresiko bank juga akan melawan, dan beresiko juga kalau ketemu ada pembeli yang berani tetap nekat ikut lelang walaupun sebagai ternyata aset yang mau dilelang itu menjadi sengketa. Kan salah satu gugatan yang dilakukan oleh debitur untuk menghalang lelang itu tujuannya salah satu agar menjadikan aset yang dilelang itu menjadi sengketa, sehingga peserta tidak tertarik untuk ikut lelang walaupun tempatnya strategis, walaupun tempatnya marketable, walaupun tempat nilainya dianggap rendah di bawah harga pasar. Tapi kalau ada sengketa, biasanya peserta lelang pun menjadi tidak
tertarik kayak gitu. Jadi tujuan gugatan itu seperti itu. Nah, kalau di lelang pertama nggak laku, maka saya sarankan coba lakukan pendekatan lagi dengan bank. Karena seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa lelang itu adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mendapatkan pelunasan atas kredit macetnya. Mereka melakukan eh, tekanan ataupun ancaman akan melelang itu kan sebatas narasi saja, tidak betul-betul mau dilelang. Nah, kalau benar-benar dilelang, maka ketika bank melelang tidak laku, maka bank itu menghadapi resiko turunnya percaya diri di pihak bank itu sendiri. Kemudian justru meningkatkan rasa percaya diri di pihak debiturnya karena kalau nggak laku, apalagi di lelang kedua, ketiga dan seterusnya juga nggak laku. Itu akhirnya bank tidak lagi punya senjata untuk menekan nasabah agar bayar. Maka dari itu biasanya bank lelang itu benar-benar ketika dia sudah tidak lagi mendapatkan eh, tidak lagi melihat adanya kemungkinan dari debitur bisa melunasi utangnya. Nah, kembali ke masalah Pak Ramdan ini, tentu semua ada implikasinya ya. Kalau gugatan dilanjutkan dan diputuskan menang, itu adalah senjata yang bisa dipakai untuk menghadang lelang berikutnya. Tapi kalau gugatan itu ditolak, maka peluang untuk lelang berikutnya oleh bank pasti dilakukan lebih cepat lagi dan pasti diturunkan harganya. Nah, saya menyarankan kalau mencari alasan gugatan, carilah gugatan yang secara undang-undang memang dimungkinkan. Dimungkinkan. Jadi jangan membuat gugatan asal-asalan gitu. Makanya saya pernah melihat beberapa konten kreator yang ada yang konsultasi gitu, dia bikin live stream, live show gitu. Kemudian ada yang konsultasi menanyakan tentang gugatan dan dia menawarkan diri. Dia bukan lawyer, dia menawarkan diri untuk membantu membuatkan gugatan. Nah, kalau dia punya basic lawyer nggak masalah, tapi kalau bukan sangat beresiko gitu. Jadi saya sarankan gunakan jasa lawyer yang profesional yang memang betul-betul punya kemampuan dalam menyusun gugatan gitu ya. Ada beberapa kasus yang pernah saya orang konsultasi kepada saya yang kasusnya seperti itu. Jadi uh, karena dia panik mau digugat mau dilelang, kemudian dia konsultasi ke sebuah lembaga atau kondakan komunitas anti riba, kemudian oleh uh, ketuanya dibuatkan gugatan dan ternyata hasilnya NO. NO artinya ditolak, tidak dianggap tidak ada gugatan. Nah, itu kan kasihan, udah bayar dan mahal pula, ternyata hasilnya di NO. Bukan berarti dia tidak cakap dalam membuat, tapi eh, lebih baik serahkan kepada ahlinya. Seperti itu ya. Berikutnya, coba Bapak Ibu lakukan pendekatan. Karena pada saat lelang pertama nggak laku, untuk lelang kedua biasanya masih ada waktu 2-3 bulan berikutnya. Nah, coba intenskan. Di 2-3 bulan itu diintensifkan. Saya selalu sarankan, kalau memang sudah tidak ada lagi kemampuan membayar, kalau Anda sendiri sudah tidak yakin bahwa Anda masih sanggup mengangsur, maka pertimbangkan jual aset. Jangan berspekulasi jual aset pun enggan, ataupun tetap mau jual aset tapi dengan harga yang harga tinggi gitu ya, seolah-olah tidak ada dalam posisi sedang BU atau sedang butuh uang, sehingga akhirnya pembelinya juga eh, tidak ada. Saya sarankan juallah kalau perlu di bawah harga pasar, karena kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan BU, dalam keadaan terpaksa menjual aset agar tidak kelelang. Ya, kalau kelelang itu satu kerugiannya reputasi, harga diri. Kedua, harga lelang pasti di bawah harga pasar. Ketiga, pokok bunga, denda dan biaya-biaya lelang harus dibayar semua.
Sedangkan kalau Bapak Ibu bisa jual aset sendiri tanpa harus masuk lelang, mungkin Bapak Ibu bisa menawar agar bisa bayar pokoknya saja tambah bunga sedikit, tidak kena biaya lelang, tidak kena denda, bisa ditawar semua. Coba bayangkan misalnya aset Bapak Ibu nilainya 1 miliar, utangnya Bapak Ibu 500 juta, kemudian dilelang hanya laku 600 juta. Sementara pokok, bunga, denda, dan biaya lelang total misalnya sampai 600 juta. Maka Bapak Ibu nggak dapat lebihan uangnya. Gigit jari, keluar dari rumah, gigit jari. Tapi kalau misalnya jual sendiri, katakan laku 750 deh biar cepet. Kemudian utangnya 500 juta tambah bunga katakan jadi 525. Maka ada kelebihan. Mungkin Bapak Ibu bisa cari rumah yang lebih kecil lagi, yang agak di pelosok sehingga eh, tetap punya rumah. Kan lebih baik seperti itu ya. Jadi upaya lelang hal wajar, upaya melakukan gugatan itu hal wajar. Tapi bila kemudian saat itu ada kesempatan untuk negosiasi, lakukan negosiasi ulang. Karena pada dasarnya bank sampai 1 hari menjelang lelang pun masih bisa membatalkan lelang. Jadi kalau bisa dimaksimalkan agar jangan sampai ke lelang. Biasanya bank ada peluang untuk membatalkan lelang. Misalnya dia mau membatalkan lelang tapi asal setor minimal 10% dari kewajiban. Itu kan juga termasuk negosiasi yang bagus ya. Jadi upaya hukum itu dilakukan bila terpaksa saja. Kedepankan negosiasi dan yakinlah bahwa bank sesungguhnya tidak tertarik untuk lelang. Lelang adalah upaya terakhir atau second opinion. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.